Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini seperti biasa aktivitas kembali di warung sembako ya. Ini suasana malam hari teman-teman. Kita seperti biasa mencari cuan lagi di warung sembako ya. Usaha rumahan yang sangat menjanjikan menurut saya, dan ini usaha yang tidak ada matinya teman-teman ya. Meskipun tanggal tua, tanggal muda, pertengahan bulan, insya Allah barang-barangnya selalu laris manis, diburu pembeli ya teman-teman. Warung sembako kecil-kecilan dengan modal seadanya. Warung sembako kecil tapi komplit ya teman-teman. Sekomplit apa sih warung sembako di rumah ya? Ya itulah teman-teman ya, warung sembako itu harus menyediakan berbagai macam kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan warga sekitar di lingkungan tinggal teman-teman. Kita jual beberapa macam barang yang memang sangat diperlukan tetangga-tetangga kita ya teman-teman, seperti beras, telur, mie instan, gula, dan gas LPG, juga air mineral, juga lain-lainnya ya teman-teman. Dan itu barang-barang yang memang sangat diperlukan di kebutuhan rumah tangga ya, seperti kita di rumah saja seperti itu teman-teman. Apa saja yang kita butuhkan di rumah, itulah yang kita jual. Dan ada lagi barang-barang pelengkap lainnya yang menambah omset penjualan kita, misalnya alat-alat kebersihan, terusnya barang-barang alat tulis, misalnya sendal jepit, ada lagi tali rapia, dan kebutuhan anak-anak bayi, pampers ya, bedak, dan kayu putih, minyak telon, seperti itu ya. Obat-obatan juga itu termasuk kebutuhan kita ya di rumah ya. Kadang-kadang kita ada demam sedikit, ya udah nggak usah ke dokter dulu, larilah ke warung cari obat, untuk obat pusing ya, untuk obat demam mungkin seperti itu kita menyediakan paracetamol. Ada juga yang obat batuk ya teman-teman, seperti itu ya, obat-obat murah, obat-obat warung yang memang lumayan membantu untuk menyembuhkan sakit ya teman-teman. Namun jika sakitnya berkelanjutan, segera ke dokter aja teman-teman ya. Jangan dibiarkan terlalu banyak minum obat-obatan warung ya, yang tanpa resep dokter. Itu kurang bagus juga untuk kesehatan teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong sakit, saya pun sakit teman-teman ya, dan masih minum obat warung juga. Namun ya itulah teman-teman, masih kita bisa bisa beraktivitas, masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak ya, alhamdulillah. Namun ini suara belum normal kembali ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin insya Allah sembuh ya. Yang penting kita tetap istirahat cukup, makan yang yang bergizi, yang tidak berminyak-minyak dulu teman-teman. Tapi saya tuh nggak bisa nahan makan gorengan teman-teman ya, selalu tergiur oleh gorengan ya, gorengan apapun teman-teman ya, entah itu bakwan, tahu tempe, ataupun kerupuk ya, itu nggak bisa saya tolak teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing kembali pengalaman saya selama berdagang sembako teman-teman ya, dan bagaimana caranya supaya warung kita itu tetap ramai pembeli, banyak dikunjungi pelanggan ya teman-teman, dan pelanggan baru pun berdatangan. Itu ada caranya, dan caranya itu mudah saja teman-teman, seperti warung-warung lain ya, tidak ada rahasia, tidak ada yang ditutup-tutupi, hanya ini pengalaman saya saja teman-teman ya, dan memang ini terbukti sekali, ampuh sekali. Dengan cara ini, dengan trik ini, warung sembako kita itu cepat berkembang, cepat banyak pelanggan ya, dan omset pun alhamdulillah semakin meningkat dan meningkat ya teman-teman. Semakin berkembang juga usaha kita ya. Dan cara ini pasti dijamin ya teman-teman, warungnya ramai pembeli, tak akan pernah sepi pembeli, pasti pembeli berdatangan ya. Yang pertama itu kita harus dari segi harga teman-teman ya. Dari segi harga kita jangan terlalu mahal, dan biasakan jika kita berjualan itu mengambil keuntungan
biasanya di sini ya di warung saya itu paling banyak 100 rupiah dari aneka snack kecil-kecil gitu ya, 500 rupiah dari barang-barang yang memang agak besar, dan 1.000 rupiah dari seperti rokok ya, ataupun 2.000 rupiah dari rokok gitu ya teman-teman. Dan lainnya kebanyakan itu mengambil keuntungan paling banyak itu 1.000 dan 1.500 teman-teman ya. Dan itu menurut saya keuntungan segitu itu udah tipis banget memang ya, tapi namanya di kampung, namanya di warung sembako itu tidak ada yang untungnya besar teman-teman. Pasti mengambil keuntungan itu seperti itu ya, 1.000 dan 1.500 paling besarnya. Dengan harga-harga yang bersaing, yang bisa menambah pelanggan baru misalnya ya, yang bisa menambah omset penjualan ya, mungkin dibandingkan dengan warung-warung lain di sekitar kita. Misalnya kita harus menang di harga ya, menang di harga ataupun harganya setara ya, sama misalnya ya, namun kita nanti punya kelebihan lain yang membuat pelanggan tetap berbelanja di warung kita ya. Biarpun harganya sama dengan warung-warung lain, tapi kita harus punya skill ataupun punya ciri khas warung kita ya, entah itu dari apa, segi pelayanan ataupun dari segi kelengkapan barang teman-teman, seperti itu ya. Itu yang saya lakukan teman-teman di warung sembako seperti itu ya. Memang harga-harga di warung saya itu sedikit mahal dibandingkan warung teman-teman yang saya tonton video-videonya ya teman-teman. Namun ya di sini daerah saya ini, di daerah Bekasi ini, harga segitu itu udah umum ya teman-teman, udah pasarannya segitu ya. Barang-barang yang saya jual, harga-harga yang saya terapkan di warung sembako itu memang sudah umumnya di sini seperti itu harganya. Ya karena kebutuhan kita pun tinggi ya di daerah Bekasi ini, jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengeluaran warung juga teman-teman. Beda lagi dengan warung teman-teman yang mengandalkan di rumah ya, ruangan rumahnya yang tidak mengontrak, yang tidak menyewa tempat ya, itu teman-teman mungkin beda lagi ceritanya. Namun di sini di daerah saya di sini, karena saya pun masih ngontrak teman-teman ya, bukan punya sendiri, bukan milik sendiri tempatnya, jadi saya tuh menyesuaikan dengan kebutuhan saya juga di sini ya, di daerah saya. Dan untuk selanjutnya supaya warung kita itu tetap ramai dan dikunjungi pembeli, kita harus mempunyai beberapa item barang, berjualan semua yang dibutuhkan, barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan kita teman-teman ya. Entah itu dari segi sembakonya ya harus kita komplitkan lagi gitu, dan dari barang-barang lainnya yang barang-barang pelengkapnya juga harus kita siapkan lagi teman-teman ya. Jangan sampai kita berjualan fokus di satu barang, namun barang lain tidak kita belanjakan teman-teman ya. Di sini di saya ini, di warung sembako saya, memang saya sediakan beberapa macam barang yang memang dibutuhkan pelanggan ya. Tapi kita harus bisa juga menyesuaikan dengan modal kita teman-teman ya, berbelanja sesuai kebutuhan, belanja sesuai dengan ketersediaan modal kita teman-teman. Kita menyesuaikan barang-barang, misalnya barang-barang yang memang cepat lakunya kita nggak apa-apa stok agak banyak ya, dan barang-barang yang lambat lakunya kita beli 6 atau 1 lusin saja dulu teman-teman, seperti itu. Nah di warung saya pun seperti itu, memang sedikit lumayan komplit ya, namun ya jenis barangnya banyak, namun itemnya itu piece-pisannya itu cuman ada selusin, ada 6 gitu ya. Itu mungkin lumayan ya membantu kepada para pelanggan. Saya juga mencari aneka kebutuhannya yang alhamdulillah saya sediakan di warung saya. Dan seterusnya supaya warung kita itu ramai pembeli dan selalu dikunjungi pelanggan, itu jangan terlalu sering tutup teman-teman ya. Kita harus sayang sama barang kita, harus sayang sama pelanggan kita ya. Aduh sayang banget nih ditinggalin warung aku gitu kan ya, sayang banget nih barangku nggak terjual, harus seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tuh jangan males untuk buka warung ya. Kalau kita semangat, dan otomatis pelanggan pun akan semangat pula berbelanja di warung sembako kita ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya supaya warung kita ramai pembeli itu adalah
pelayanan kita kepada para pelanggan teman-teman ya. Kita itu harus ngangenin loh gitu, harus ngangenin, harus dibikin kangen sama pelanggan-pelanggan kita ya. Entah itu kita cara melayani mereka gitu, entah itu cara kita menawarkan barang kepada mereka, atau cara kita melayani itu seperti apa ya, biar mereka tuh kangen gitu, berbelanja terus di kita, selalu berbelanja kita di warung kita ya. Saya yakin teman-teman semuanya pandai juga ya merayu pembeli, ataupun bercanda, ataupun mengajak ngobrol, ataupun sedikit gurau gitu teman-teman saat melayani pembeli seperti itu ya. Itu yang membuat pelanggan itu selalu rindu berbelanja. Dan biarpun kita menjual dengan harga sedikit mahal, namun kita cara melayani dengan baik ya, mungkin pembeli tidak keberatan ya teman-teman, karena kita melayani dengan baik, dengan enak, enjoy gitu ya, jadi merasa nyaman pembelinya teman-teman. Saya juga punya pengalaman teman-teman, saya tuh menjual barang kemahalan beda 1.000 ya dengan warung-warung lain. Dan si pembeli itu bilang ke warung lainnya ya, yang masih saudara saya teman-teman. Nah si saudara saya itu bilang lagi ke saya, kok Tete jual ini mahal banget, 12.000 gitu. Wah masa sih? Enggak berasa jual 11, iya katanya gitu ya. Nah setelah itu orangnya ke warung lagi teman-teman. Terus saya candain, mau beli ini lagi enggak Tete mahal, kata jualnya segini. Ih nggak apa-apa, nanti kan saya kasih bonus lagi nih, dapat ginian, kata saya bilang gitu ya. Dan orangnya pun senang teman-teman ya. Jadi mereka itu ya harus kita ajak bercanda ya. Jangan mudah tersinggung. Kita sebagai pemilik warung jangan mudah tersinggung ya teman-teman. Jika ada yang ngomong nggak enak, ataupun ada yang bilang nggak enak gitu ya, jangan ditanggapin secara serius. Tapi kita kalau ketemu orang tersebut ya yang menyinggung kita usahakan ramah, usahakan menyapa ya, dan kita sedikit bercanda ya gitu, ajak supaya dia berbelanja di kita teman-teman ya. Banyak cara-cara lain yang mungkin teman-teman lebih paham, lebih mengerti ya teman-teman. Namun kalau di saya itu seperti itu teman-teman ya, cara sederhananya saya melayani pembeli agar selalu ramai pembeli, dan pelanggan pun kembali lagi berbelanja ya. Dan poin penting lagi, sangat penting banget ini teman-teman ya, supaya warung kita itu ramai, dan semakin ramai pembeli dan semakin banyak pembeli, kita itu jangan putus berdoa teman-teman kepada Yang Maha Kuasa ya, yang memiliki segalanya, karena kita usaha tanpa doa itu sama dengan sia-sia teman-teman ya. Jika semua upaya sudah kita lakukan ya, kita harus tawakal dan bersabar ya. Namanya rezeki itu nggak akan kemana teman-teman ya. Mungkin belum saatnya, misalnya kalau masih sepi ya. Kalau sudah ramai alhamdulillah, mungkin itu alhamdulillah sudah diberikan jalannya ya teman-teman. Harus kita imbangi juga dengan bersedekah, membagi-bagi rezeki kepada yang membutuhkan teman-teman, seperti itu ya. Itu salah satunya supaya kita itu lebih semangat lagi, lebih berkah lagi rezeki kita ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, cara-cara saya dalam mengelola usaha sembako ini supaya ramai pembeli dan banyak dikunjungi pelanggan. Dan mungkin teman-teman lebih banyak pengalaman, lebih banyak lagi cara-cara yang lebih modern, lebih menarik pembeli, lebih menarik pelanggan ya, supaya dagangannya pun rame. Dan setiap toko, setiap warung pasti beda-beda caranya ya teman-teman. Namun itulah ya pengalaman saya selama mengelola usaha ini, seperti itu teman-teman ya yang saya lakukan. Cukup sekian ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Dan mohon maaf nih jika kata-katanya kurang berkenan ataupun ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Dan mohon maaf juga nih suara saya lagi kurang fit ya, belum baik suara saya, jadi mungkin tidak jelas suaranya ya, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.